Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Iya, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Hari ini adalah hari Rabu. Biasanya puncak-puncaknya Anda menikmati pekan di awal pekan ini ya. Oke, kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana kita akan membuat habit baru. Kemarin Pak Dodi sudah mengajak kita berbicara tentang bagaimana namanya new norm. Ya, bukan new normal, bukan new normal, tapi kita akan berbicara tentang diri kita, tentang new norm. Oke, saya berpengalaman karena menjalankan sendiri bahwa ketika membuat habit baru, kalau kemarin saya cerita tentang bagaimana mengubah, menggantung daster, kemudian memakai baju layak lah ya, layak lah kalau nggak ada, minimal tuh ciri saya apa sih kalau ada tamu nggak cepet-cepetan nyari jilbab mana, nah gitu. Itu adalah indikator pertamanya. Nah, kemudian habit baru itu ya, habit baru itu harus saya kembangkan gitu. Kalau saya selama 90 hari itu saya rasakan benar-benar habit baru harus terulang lagi, dijalankan secara konsisten selama 90 hari. Biasanya jadi kalau saya. Nah, ketika sudah di hari yang misalkan kemarin saya ceritain hari yang ke-14 ternyata gagal lagi, saya ulangi dari hari pertama lagi. Yang penting 90 hari pertama untuk habit baru harus dimunculkan. Nah, kalau kita melihat teori-teori yang beredar di luar itu ya, itu ada yang namanya teori 10.000 jam. Nah, teori 10.000 jam itu dikeluarkan oleh Malcolm Gladwell ketika ia mengatakan bahwa seseorang akan bisa menjadi ahli, ya, akan menjadi ahli di bidang tertentu kalau sudah melakukan aktivitas tersebut terus-menerus belajar dengan kesungguhan selama 10.000 jam. Nah, kebayang nggak ya kalau kita menekuni satu bidang, kemudian 2 jam aja sehari, itu artinya sekitar 13,7 tahun kita sudah ahli gitu. Kita sudah ahli di bidang itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa lama sih kita menjadi ibu, berapa lama kita menjadi guru, berapa lama kita menekuni bidang tertentu, dan apakah kita juga sudah ahli? Pertanyaan ini pernah dilontarkan Elan ke saya waktu dia kecil. Dia nanya, ibu sudah makan berapa lama, berapa tahun gitu ya, berapa tahun. Kemudian saya tanya, ya sejak kecil ibu sudah bisa makan, usia-usia 6 bulan ke atas gitu ya, itu sudah mulai belajar makan. Pertanyaan Elan berikutnya adalah, mengapa ibu tidak menjadi ahli di bidang itu? Ya, itu pertanyaan yang sangat menohok dan akan kita bahas bersama lebih seru dengan Pak Dodi nantinya ya. Oke, kita panggil Pak Dodi Marianto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dodi. Apa kabar Pak Dodi? Alhamdulillah, syukur Tuhan ya aku ya. Jauh ya, ini ngeteh bareng Pak Dodi bener sekarang. Sekarang bisa ngeteh loh Pak. Cangkirnya masih di atas. Cangkirnya masih di atas. Iya. Pagi tadi belum turun. Pagi ini minumnya jus. Oh iya, kita ada jus jambu. Iya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menemani setia kami di sini ya. Ada yang dari awal kemarin Pak udah datang. Datangnya sejak kemarin. Datangnya sudah sejak kemarin. Terima kasih. Maria Ulfa, apa kabar sayang? Nah, kita bisa bersama-sama untuk ngobrol bareng di sini. Kemudian ada Mbak Masriani Zalufu, ini juga luar Jawa, ini di luar Jawa Mbak Masriani ini. Kemudian Mbak Siti Nurmawati Jakarta hadir, apa kabar Mbak? Ya,
Setia, Mbak Sri Mutiara Suhardi, Mbak Irma Inspiri, Mbak Riadutu Solihah Gresik, apa kabar Gresik ya? Kemudian Mbak Miradita Safitri dari Semarang, deketan kita ya. Kemudian ada juga Mbak Mila Madanali, ke Bunda Iva dari Bau-Bau, dan Mbak Frisda Rovanti dari Semarang yang sudah hadir pertama kali duduk paling depan. Wah, terima kasih untuk kehadirannya Pak Dodi. Di awal tadi kan saya cerita kemarin kita hari Sabtu kita bicara tentang new norm gitu ya. Kemudian ketika new norm, buat teman-teman yang ketinggalan, cek di YouTube channel Padepokan Margosari ya. Apa itu perbincangan kita tentang new norm hari Sabtu kemarin. Atau di podcast. Di podcast juga sudah ada, di podcast Septi Wulandani, obrolan dapur ibu di situ. Nah, kan terus membangun habit baru nih Pak Dodi, gitu kan, bangun habit baru. Dan kalau pengalaman saya berhasil dengan 90 hari gitu. 90 hari pakai gantung daster selama 90 hari akhirnya muncul. Nah, bagaimana nih Pak Dodi tentang proses konsistensi ini yang diperlukan gitu. Iya, namanya juga habit. Iya. Habit itu berarti apa? Repeated action gitu ya. Sesuatu yang suatu kegiatan yang diulang-ulang terus menerus. Jadi kita memang melatihkan sesuatu yang kita anggap sesuatu itu akan bermanfaat, berguna untuk diri kita. Kita latih terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, banyak yang akan mengeluarkan teori tentang hal itu. Yang sederhana adalah bahwa setiap manusia itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi kita hanya perlu apa? Niteni diri kita. Ilmu titen lagi. Niteni itu artinya mencermati pola yang berlaku pada diri kita. Jadi misalnya kalau kita bangun pagi. Bangun pagi itu setelah dilakukan bangun pagi biasanya jam 6. Kemudian kita menetapkan bangun pagi mau jam 4:30. Pada saat azan subuh lah misalnya bangun paginya. Nah, itu berapa lama kemudian 4:30 itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi begitu 4:30 itu mata langsung melek dan tidak bisa dipejamkan lagi. Terus badan harus segera bergerak. Nah, itu berapa lama? Dititeni, dicermati pola itu. Pak Gabriel tadi melihat secara rata itu kira-kira setelah dilakukan 90 kali terus-menerus tanpa putus, kita akan jadi sebuah kebiasaan. Nah, kita nanti akan melihat diri kita, kalau saya nggak cukup tuh 90 kali, harus 120 kali. Maka ikuti teguh dengan 120 kali tanpa putus, harus seperti itu. Nah, kalau di hadis mungkin ada sebutan bahwa kalau kita 40 kali mengikuti sholat di Masjid Nabawi selama 40 kali berturut-turut berjamaah tanpa putus, kita akan terhindar dari celah untuk menjadi apa namanya munafik. Kalau yang munafik seperti itu. Itu nanti ada itu bahwa kita konsisten terus-menerus berusaha keras agar tidak terlewat waktu sholat berjamaah sekalipun selama 40 hari. Nanti selama 40 hari maka dia itu menjadi kebiasaan. Nggak perlu ada apa yang namanya reward punishment lagi, itu sudah akan bergerak dengan sendirinya. Ini proses cara membangun sebuah kebiasaan. Nah, kemudian perlu dilihat nih, di kita ini apa dorongan yang menjadikan sesuatu menjadi sebuah kebiasaan. Ada yang karena terpaksa. Misalnya kalau tidak bangun jam 4:30 pagi, maka dihukum. Karena takut dihukum, maka dia bangun 4:30 pagi. Itu menjadi sebuah kebiasaan terus-menerus. Kemudian ada yang karena iming-iming. Kalau kamu bangun jam 4:30 pagi, maka kamu akan mendapatkan hadiah ini. Nah, kita akan melihat bahwa mana yang memotivasi diri kita. Hal itu kita sebut sebagai external motivation atau extrinsic motivation. Motivasi yang berasal dari luar. Sesuatu yang berasal dari luar itu biasanya relatif tidak akan bertahan ketika motivatornya itu hilang. Misalnya kalau kita lihat nih, mohon maaf nih ya teman-teman yang berada di dinas kemiliteran itu, begitu sudah lepas dari kawasan terbuka, badannya langsung
mekar perdana itu karena sudah kemana-mana. Karena nggak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan harus melakukan bangun jam sekian, lari sekian kali, push up sekian kali, dan seterusnya, tidak ada tuntutan lagi. Sehingga kemudian menjadi lebih bermanja-manja, dalam tanda kutip ya, bermanja-manja, tidak lagi melakukan aneka macam kegiatan itu, sehingga tubuhnya mekar. Makanan yang masuk tidak berkurang, tapi energi yang keluar menjadi berkurang banyak. Sehingga akhirnya menjadi lemak di sana sini, tonjol sana tonjol sini. Nah, itu salah satu ciri. Itu karena motivasinya ekstrinsik, eksternal motivation dari luar. Gitu ya. Nah, ada yang bangunan ada yang lebih mapan, akan bertahan lama apabila motivasi itu datang dari dalam, atau internal motivation atau intrinsic motivation. Nah, apa dorongan-dorongan yang muncul dari dalam itu? Misalnya hadirnya kebahagiaan. Kalau kita melakukan seperti itu, kita bahagia banget di dalamnya itu. Merasakan sendiri langsung. Iya, kebahagiaan itu. Atau rasa fulfill atau apa? Puas. Iya, kita mendapatkan kepuasan di dalamnya. Kalau kita melakukan sesuatu kok hasilnya bagus, kita puas. Iya, betul, gitu. Betul. Kok masakannya habis dimakan semua anak-anak, kita puas. Maka kita melakukan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, akan menjadi sangat bagus jika itu adalah yang kita sebut sebagai meaningful motivation. Jadi bahwa kalau kita melakukan itu, hidup kita menjadi bermakna. Apa itu? Itu yang kita bangun terus-menerus. Misalnya kalau kita ngobrol seperti ini di dapur ibu, apa kita konsisten? Apa kita karena takut? Kalau kita kalau nggak muncul dapur ibu lalu gitu kita ya. takut betul. Nanti di teman-teman kita akan pergi meninggalkan kita. Itu namanya external motivation. Itu external motivation. Atau apa kita senang melakukan ini. Ada nggak ada yang mendengarkan, ya kita senang gitu. Mau didengerin, mau tidak, mau ini, ya kita senang saja melakukannya. Itu kayak pertama kali saya membuat ibu profesional. Itu mau ada nggak ada yang ada yang datang atau nggak ada yang datang, itu setiap hari Rabu juga seperti ini ya Pak Dodi. Setiap hari Rabu itu saya pasti sudah berada di lantai 2, sudah standby dengan kostum rapi, belajar. Itu intinya menghadap laptop ngobrol gitu. Dan proyektornya nyala. Saya lagi latihan pakai proyektor. Sebenarnya lagi latihan pakai proyektor. Terus habis itu setiap Rabu harus latihan terus. Setiap kali ada tamu datang saya bilang maaf ya nanti jam 11 gitu. Kalau saya selesai jam 11 nanti baru selalu saya temui. Bu, boleh nggak duduk di depan itu? Oh boleh duduk aja di depan kalau mau. Saya gitu. Itu adalah latihan dulu. Saya merasa latihan konsistensi. Tapi Bu Sabtu itu memang ya begitu itu. Beliau hanya bilang seolah-olah sendiri, padahal nggak pernah sendiri. Itu kan di hadapannya banyak malaikat. Gitu. Yang nggak terlihat gitu ya. Yang nggak terlihat banyak banget gitu kan. Oke, lanjut Pak Dodi. Nah itu proses di kita, sehingga menjadikan sebuah kebiasaan itu juga ada tahapan yang barangkali harus dilalui. Iya. Dilaluinya kadang-kadang tidak enak. Sehingga sesuatu itu kadang-kadang perlu dipaksa untuk menjadi sebuah kebiasaan itu. Jadi awalnya ya dengan ancaman dan reward, hadiah. Barangkali perlu. Sehingga kadang-kadang anak-anak atau kita itu ketika melakukan awalnya itu ya ada rasa terpaksa. Jadi setelah dipaksa kita merasa terpaksa gitu. Terpaksa gitu ya. Nanti lama-lama akan bisa. Oke. Jadi yang awalnya sulit jadi bisa. Sulit bangun jam 4:30. Tapi setelah ada paksaan dan kita terpaksa itu lama-lama ya bisa bangun jam 4:30 itu. Nah, setelah berlangsung berturut-turut tanpa putus, katakanlah kalau Bu Septi mengambil angka 90 kali atau 90 hari berturut-turut bangun pagi jam 4:30 itu, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Bisa biasa gitu ya. Jadi setelah kita dipaksa, kita terpaksa barangkali, lalu akan menjadi bisa menjadi sebuah kebiasaan, jadi biasa. Nah, kalau itu terakumulasi bertahun-tahun, itu akan menjadi budaya kita. Nah itu proses yang sangat
menarik. Saya sendiri waktu itu iseng-iseng aja bikin orator-orator kayak gitu tuh. Nggak taunya bergulir terus-menerus. Jadi saya pakai waktu itu slide-nya untuk presentasi di kegiatan pelatihan dan rasanya berjalan dengan bagus ya. Baik saat ini. Nah, saya berusaha menghindari dua etapa pertama itu. Dipaksa dan terpaksa itu. Jadi kalau dipaksa dan terpaksa itu artinya ada eksternal motivator di sana. Jadi sesuatu yang harus memunculkan hal itu menjadi tidak enak. Sehingga tahapannya adalah bagaimana memulainya dari internal. Sehingga yang muncul adalah sebuah kegembiraan, motivasi itu. Maka kemudian kami berikutnya lagi, kami mulai membudayakan di rumah kami ini. Kami tidak menyukai sesuatu yang bersifat evaluasi. Evaluasi itu memberikan motivasi eksternal. Jadi karena ada sesuatu yang kita evaluasi kurang, lalu kita memaksa sesuatu jadi untuk bisa terjadi. Gitu ya. Kita memaksa sesuatu untuk kepada yang lainnya. Jadi jarang kepada kita sendiri, kepada yang lainnya melakukan seperti itu. Sehingga kita lebih menyukai apresiasi dalam hal ini untuk belajar membangun internalnya, internal motivasi. Internalnya itu karena sesuatu yang menggembirakan, yang muncul sebuah buah dari kegembiraan, kebahagiaan. Dan nular biasanya ya Pak Dodi. Betul. Setelah itu akan kebermaknaan. Iya, ada kebermaknaan hidup. Betul. Jadi perlu dicatat teman-teman ya tadi mulai dari tahapannya gitu. Tahapannya adalah mulai dari dipaksa, kemudian terpaksa, kemudian bisa, biasa, dan akhirnya menjadi budaya. Tapi kalau teman-teman mau bahagia, gitu ya, mau bahagia, tahap 1 dan 2-nya ini sebisa mungkin tidak dimunculkan, gitu, tidak munculkan karena yang namanya dipaksa sama terpaksa, gitu itu tetap tidak rasanya kayaknya ada sesuatu ada torehan, benar-benar luka di sana. Nah, maka kami belajar untuk membangun bagaimana internal yang muncul itu. Nah, internet yang muncul itu adalah sebuah kesadaran. Iya, betul. Jadi bagaimana munculkan sebuah kesadaran hadir di sana. Ini pada anak-anak sederhana latihannya itu. Jadi kalau anak-anak tiap saat dipaksa, ayo makan. Kalau nggak makan nanti mama nggak masak lagi besok. Nah, itu ancaman. Nanti kalau nggak makan, apalagi yang mohon maaf besar-besarnya pada Pak Polisi ini. Kalau nggak makan, Bapak laporkan ke Pak Polisi. Nah, gitu. Ya, zaman dulu itu semua serba diancam. Ancaman seperti itu. Semua diancam. Itu tidak menyenangkan. Sehingga kami melatihkan pada anak-anak adalah menumbuhkan lapar. Jadi makan ketika lapar. Nah, bagaimana agar mereka lapar? Perbanyaklah kegiatan. Gunakan berpikir, beraktivitas. Karena itu energinya keluar, lama-lama maka kan muncul lapar sendiri. Lapar. Nah, ketika lapar, mereka makan dengan gembira. Lauk yang paling enak adalah lapar. Mau apapun itu, mau nasi, saya itu kalau lagi lapar gitu ya, ada nasi, ada cabai, udah selesai. Iya, apalagi saat ada tempe bosok gitu ya. Ada tempe bosoknya itu enak banget. Nasi hangat, sambal tempe bosok. Itu sudah keren banget. Teman-teman yang belum pernah merasakan tempe bosok harus bikin tempe bosok. Itu enak. Iya, kalau saya tahannya di sambal tempe semangit. Nah, apalagi itu semangit ya. Semangit itu sebelum busuk. Sebelum busuk itu ada aroma-aroma. Iya, itu sudah mulai muncul aroma itu sudah enak sekali. Itu lapar. Jadi ketika lapar, makan apa saja enak, gembira. Lalu memilih yang diperlukan, berhenti sebelum kenyang. Bukankah itu aturan yang sangat menarik dari agama kami anut ini Islam, bahwa kami diajarkan untuk makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu hal yang bisa kita bangun sebagai sebuah pelatihan untuk diri kita membangun internal motivation. Intrinsic motivation itu pada diri kita. Jadi kalau anak-anak pengen belajar dengan gembira, bagaimana? Munculkan rasa lapar. Bangun rasa lapar terhadap rasa ingin tahu mereka. Jadi intellectual curiosity-nya itu ditumbuhkan, dibangun. Kalau mereka tidak pernah dimunculkan rasa lapar, rasa ingin tahunya itu, maka belajarnya akan serba terpaksa. Nanti kalau bapak ibunya tidak ngawasi, nggak lagi belajar.
Terus kita sibuk dengan ancaman, mengancam. Nanti kalau nggak belajar nggak naik kelas. Kadang ancamannya itu nggak relevan, nggak ada kaitannya sama sekali. Betul, itu yang bahaya sekali karena sebenarnya teman-teman ancaman itu adalah komunikasi paling rendah gitu. Komunikasi yang paling rendah itu adalah mengancam. Nah, kalau Anda memang ingin merendahkan diri ya pakai ancaman, gitu kan? Pakai ancaman. Tapi saya yakin Anda tidak mau merendahkan diri Anda sendiri, maka komunikasinya jangan menggunakan ancaman gitu ke anak-anak kita apalagi. Lalu komunikasi yang bagaimana, Bu? Komunikasinya adalah membuat mereka berpikir. Gitu. Itu sebutannya adalah komunikasi yang mencerahkan. Gitu. Keren banget. Gitu. Harus pakai pola biar mereka berpikir gitu. Mereka berpikir efeknya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, diajak mikir gitu. Apalagi kalau sedih banget kalau bayi belum bisa nalarnya belum utuh udah diancam-ancam gitu ya. Kemudian anak kecil gitu masih eksplorasi diancam-ancam. Nah, itu tuh bisakah bayi memilih? Mungkin belum. Iya. Tetapi kami Septi itu sudah mengajarkan dulu kepada bayinya untuk memilih. Gitu. Jadi kami sudah gini, misalnya nih kalau anak-anak mau mimik susu aja tuh ya. Mau mimik sekarang apa nanti? Ya kita tahu sih bakalan sekarang kita mimik. Tapi dikasih tawaran dulu. Gitu loh, kasih tawaran. Iya, gitu. Sekarang apa nanti? Oh sekarang? Oh boleh. Bunda udah siap. Ayo sekarang. Ada kegembiraan di sana. Ketika sudah mulai empati. Ada makanan tambahan untuk pengganti asinya. Kita juga berikan pilihan. Mau yang rasa bayam atau yang rasa kaldu ayam. Karena dulu saya belum bisa masak ya. Iya. Ini dulu masih pakai instan nih. Masih pakai instan gitu mau kan itu. Ayam kasihan, mohon maaf untuk anak pertama, dan kedua. Yang kedua. Iya, gitu. Yang mana kita siapkan 2 paling tidak. Untuk mereka bisa memilih yang rasa kaldu ayam. Meskipun kami sebenarnya tahu anak juga belum memilih. Kaldu ayam. Kenapa kita berikan kaldu ayam? Karena bayamnya sudah mau habis gitu. Tapi kita tetap menyampaikan gitu. Ketika kemudian mereka benar-benar sudah bisa memilih, mereka bisa memilih bahannya sendiri. Biasanya kami sudah tidak memakai instan. Kami betul-betul menyediakan bahan-bahan untuk yang mana Mbak? Dia narik-narik bayam ya, kita ambil bayamnya. Dia narik-narik wortel, kita masukkan wortel ke dalamnya. Lalu meskipun tidak narik-narik kaldu, kita tetap tambahkan kaldu ke dalamnya gitu. Untuk menambah kecukupan gizi. Betul itu ya. Itu proses buat anak-anak belajar memilih, sehingga ketika kemudian mereka sudah waktunya membuat keputusan atas dirinya sendiri, mereka sudah terlatih siap. Betul. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa proses latihan terlebih dahulu. Gitu. Adanya cuma latihan gitu akhirnya yang terjadi ya. Karena penting banget. Ini tadi kayak yang di awal tadi Pak Dodi prolognya yang saya ditanya Elan itu ya. Itu kan nanya bahwa ibu sudah makan berapa tahun gitu kan. Ibu sudah makan berapa tahun. Saya mikir juga selama ini saya tuh lapar terus pokoknya gitu makan. Terus pertanyaannya adalah mengapa ibu tidak menjadi ahli di bidang makanan? Iya betul. Gitu. Nah, itu adalah karena buah dari bahwa kita makan tanpa kesadaran. Tanpa kesadaran. Iya. Bahkan mengunyah saja tidak. Kita cenderung memasukkan saja segala sesuatu ke dalam tubuh kita tanpa lewat gitu aja ya, tanpa gitu, kita gitu ya. menyadari apa yang sedang terjadi prosesnya. Beberapa hal diantaranya yang saya khawatirkan tentang aneka makanan instan adalah karena kehilangan proses itulah yang menjadikan kesadaran itu hadir. Jadi ketika kita mengiris wortelnya, cabenya, mencicipi itu ada membangun ke sana, kemudian mengunyah itu kesadaran. Kalau kita mengunyah dengan baik, nanti kita akan memiliki kesadaran tentang rasa. Terus kita akan memiliki kesadaran tentang kecukupan. Mengapa banyak anak-anak obesitas? Diantaranya adalah karena anak-anak hanya menelan makanannya tanpa mengunyah. Karena kalau kita mengunyah dengan baik, saliva ini akan membangun kecukupan pada
Ya kita kan nggak terlalu banyak ya, karena kenyang sendiri ya Pak Dodi. Betul, rasa kenyangnya kan muncul. Entah kenyang, entah capek ngunyah ya. Ya gitu. Saya ngunyah, saya hitung 32 kali. Entah itu, jadi entah salivanya muncul atau karena capek menghitung gitu ya. Pak Dodi itu kalau ngunyah lama sekali, kalau saya makannya cepat gitu kan. Terus akhirnya kalau saya udah habis, saya ngelirik lagi di piringnya Pak Dodi. Itu masih ada gitu kan. Saya makan gitu. Padahal saya itu selalu save the best for the last. Yang enak-enak tuh ditaruh di belakang. Iya, maka Bu Septi akhirnya ngambil yang terbaik itu yang saya sisakan untuk akhirnya gitu. Begitulah. Itu proses kita. Iya, betul. Jadi ketika kita mengunyah dengan kesadaran itu, maka kita akan lebih bisa menjadi apa? Menjadi ahli paling tidak di sana itu. Kata tahu yang benar, asin itu letaknya di mana, manis itu letaknya di mana, pahit letaknya di mana, kita jadi tahu. Karena kita menyadari proses itu. Betul. Nah, barangkali selama ini kita hanya melakukan tanpa menyadari apa yang kita kerjakan. Sehingga kita tidak menjadi ahli. Sama itu menjadi ibu, merasa serba terpaksa bangun pagi harus metai anaknya, bersihin segala macam perabotan, kotoran, kita tidak menjadi ahli karena terpaksa. Tidak berbuah menjadi sebuah kesadaran. Sehingga kita tidak tahu tuh bahwa ketika proses memasak itu sebenarnya ada banyak sekali proses. Ada memilih, lalu menyimpan, packaging, menyimpan, lalu mensortir baik dan buruk. Kita tahu kualitas baik dan buruk. Lalu setelah itu menata dalam alur yang baik ketika memasak dan seterusnya. Setiap hal itu adalah bernilai. Kita tidak melakukannya. Kami dulu hanya diminta begini sama Bapak itu. Kalau habis ngambil palu, ngambil tang, ngambil gergaji untuk sesuatu, kembalikan pada tempatnya. Dilatihnya begitu terus-menerus. Bedakan dengan teman-teman kita yang di Jepang yang kemudian menyusun 5S atau diterjemahkan ke dalam Indonesia menjadi 5R. Mereka menjadikannya sebuah sistem. Betul. Karena perlu kesadaran. Sebenarnya sama kegiatannya itu. Apa tuh kalau kita mengambil sesuatu, memakainya, maka kemudian bersihkan, letakkan pada tempatnya. Tapi mereka melakukannya menjadi sebuah sistem. Akhirnya, wow, itu bernilai jadi jutaan dolar dalam hal ini, bahkan setiap perusahaan yang akan melantai di bursa itu harus memenuhi 5S itu untuk diperbolehkan dari sana. Nah, ini buah kesadaran. Jadi kalau kita melakukannya dengan sepenuh kesadaran, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Nah, barangkali juga karena kita tidak melakukannya sepenuh kesadaran, kita itu hanya mengulang-ulang satu hal berkali-kali. Jadi bukannya 10.000 jam terbang, kita tuh hanya satu jam, kita ulang 10.000 kali. Diulang 10.000 kali. Kita tidak memberikan sebuah peningkatan di sana, pemaknaan. Itu terus gitu ya. Kita hanya dengan tanpa pemahaman bahwa itu akan menjadi sesuatu yang bernilai. Itu menjadi beda sekarang. Teman-teman, buat yang sekarang sudah menjalankan aktivitas rutin gitu ya, aktivitas rutin mau nggak mau memang harus seperti ini. Berikanlah kesadaran penuh di diri kita sehingga Anda akan menampakkan tidak harus semuanya. Kalau saya sarankan tidak harus semuanya, tapi ambillah satu fase kehidupan kita yang Anda memang betul-betul sadar dan jalani terus selama 10.000 jam. Insya Allah jadi keren banget. Begitu terbentur sesuatu, yakini bahwa Anda tidak sendirian terbentur itu. Akan barangkali banyak orang yang mengalami benturan yang sama. Kalau Anda berhasil mengatasi benturan itu, Anda punya kesempatan berbagi kepada banyak orang yang barangkali menghadapi benturan yang sama dalam hal itu. Jadi misalnya ketika Bunda sedang beraktivitas tentang angka dengan NS waktu itu. Wah, ini kan tidak mudah tantangannya itu. Gitu. Tetapi kami menyadarinya bahwa yang berurusan dengan angka, berhitung dan matematika itu tidak sedikit. Kami, gitu. Bahkan sampai saya dewasa waktu itu pun yang namanya matematika tetap menjadi momok. Jadi apabila kami berhasil menjadikan matematika itu menyenangkan buat anak kami, tidak selalu mudah, tetapi kami bisa menjadikannya menyenangkan, maka barangkali kami bisa membantu banyak anak di Indonesia dan seluruh dunia ini untuk mencintai angka, berhitung, dan matematika. Lalu Bunda melakukan sesuatu, eksperimen kecil,
mencermatinya, oh ternyata kalau begini Anda suka, kalau begini Anda tidak suka, kalau begini Anda suka, kalau begini Anda tidak suka. Yang suka dikelompokkan, yang tidak suka juga dikelompokkan. Sehingga kami kemudian bisa memberitahu bahwa kalau Anda melakukan ini, anak-anak tidak suka. Kalau Anda melakukan ini, anak-anak akan suka. Maka kemudian muncullah jari matika dari sana. Itu proses menekuni sesuatu yang sederhana. Biasa, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang biasa, hanya ditekuni terus-menerus, kemudian dibuatkan klasifikasi. Pengelompokan itu kan pelajaran pertama ketika kita SD ya, mengelompokkan sesuatu itu, membuat himpunan atas hal itu, dikelompokkan, ditata, diurutkan. Jadi kelompokkan hidup Anda, kelompokkan kegiatan-kegiatan hidup Anda. Bayangkan kalau seminggu Anda mendapatkan satu hal saja. Selama setahun kita sudah minim itu 50 hal baru. Itu keren banget portofolio Anda ya. Dan ini saya akan share dulu Pak Dodi sebelum masuk ke segmen kedua. Ya, ini tentang bagaimana melihat, boleh ngeteh, ngetehnya air putih. Kita akan melihat bagaimana anak-anak muda untuk melihat satu fase di pandemi ini menjadi sebuah hal yang bermakna, yang bisa, ini masalah bersama gitu, masalah bersama dan akan dipampangkan untuk menjadi sebuah solusi, bagian dari solusi. Yuk kita lihat bareng ya, sebentar. Hai, selamat datang di ahaproject.id. Apa itu ahaproject.id? Ahaproject.id adalah inisiatif sosial yang digagas para anak muda untuk menyediakan berbagai macam media belajar seperti lembar kerja, sarana belajar untuk menunjang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan selama anak-anak belajar di rumah. Dasar kami melangkah adalah berbagi dan melayani. Berbagi tentang segala sumber daya yang kami miliki untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk penerus negeri ini. Kami hadir di tengah masa pandemi COVID-19, semata-mata karena rasa empati kami terhadap anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya selama kebijakan belajar di rumah dicanangkan selama COVID. Sebagaimana kita tahu, akses internet di negeri ini tidak sama, tidak merata. Padahal pendidikan adalah hak seluruh anak Indonesia. Selama COVID-19, pendidikan berganti di belajar di rumah dan semua mengarah pada online. Untuk itulah kami hadir untuk negeri ini. Bagaimana caranya? Pertama adalah Anda harus masuk ke ahaproject.id terlebih dahulu. Kemudian klik aku mau ikut. Ya. Nah, untuk klik mau ikut, yang belum mendaftar silahkan mendaftar terlebih dahulu. Kalau yang sudah mendaftar langsung login saja. Kalau sudah mendaftar, kalau yang belum mendaftar bisa dengan sign up dengan Facebook atau sign up dengan Google. Kita klik di sini, Anda sign up dengan Google dan akhirnya kita bisa langsung masuk ke page lembar kerja. Inilah page lembar kerja yang ada. Kalian tinggal unduh aja, ya. Tinggal unduh satu-satu sesuai dengan apa yang diinginkan. Print out dan bagikan. Jadi ini gampang banget, cara kerjanya adalah Anda download, print out, kemudian bagikan kepada teman-teman yang memerlukannya. Oke? Kemudian kita akan lihat kembali apa saja yang bisa kita lakukan di ahaproject.id ini. Bagi teman-teman yang akan berbagi, berkontribusi di ahaproject.id, silahkan klik mau banget di sini ini. Nah, ketika sudah klik mau banget, ada pilihan macam-macam. Bisa menjadi local champion. Apa itu local champion? Local champion adalah kakak-kakak yang membagikan lembar kerja ke adik-adiknya di sekitarnya dan bersedia menjadi pendamping mereka apabila diperlukan. Kemudian ada, kalau punya lembar kerja, ayo berbagi lembar kerjanya, berbagi media belajarnya. Kemudian bagi yang punya artikel atau informasi yang bermanfaat bagi adik-adik kita di berbagai daerah di Indonesia, segera kirim artikel atau informasinya, kami nanti akan posting di web ini. Nah, bagi yang punya kelonggaran finansial, kirim donasinya. Bagaimana caranya? Silahkan klik button-button yang ada di page ini sesuai dengan keinginan Anda berkontribusi di mana. Ya. Nah, berikutnya adalah apa sih yang menarik di ahaproject.id ini? Yang pertama adalah menarik pasti karena anak-anak bebas untuk memberi warna di lembar kerja yang ada. Kemudian menantang, ada kakaknya juga, jadi tidak sendirian Anda, ada kakak lokal champion dan banyak hadiah yang ada di ahaproject.id ini. Tinggal klik saja masing-masing button dan Anda akan bisa menuju ke page-page yang diinginkan. Oke? Kemudian contohnya aja nih ya, cari kakak.
Nah, kita akan cari kakak. Nah, di sini sudah ada banyak sekali kakak-kakak yang akan mendampingi teman-teman belajar ya. Kemudian ada local champion dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini tinggal pilih saja di sini ya. Kemudian teman-teman yang sudah akan melihat perjalanan di AHA Project, silahkan klik video yang ada di sini untuk bisa melihat perjalanannya. Yang punya Instagram, jangan lupa follow ya, akunnya adalah aha.project.id. Kemudian inilah partner kami dan kami masih membuka kesempatan teman-teman untuk bisa berpartner dengan aha.project.id. Ada yang bisa kami bantu? Silahkan tulis Anda nama depan, nama belakang, kemudian nomor handphone, email, tulis pesanmu di sini dan jangan lupa klik submit. Kami Ya, itulah tadi kiprah dari anak muda di aha.project.id. Teman-teman bisa berkontribusi banyak ya, bisa berkontribusi karena selama ini mungkin teman-teman download gitu aja. Kenapa enggak kita mulai bikin, kita mulai bagikan kepada yang lainnya. Ya, masuk ke ini ya Pak Dodi ya, masuk ke tanya jawab sekarang. Nah, dari Pak D. Lukman, apa kabar Pak D. Lukman? Ada juga loh ini dari yang dari Jepang, Mbak Purwati Kasmaja, apa kabar ya? Sudah menyimak dari sana ya. Pak Denny, kaosnya Pak Dodi dare to be different. Saya tuh diejek anak-anak kalau ngomong different itu kadang different. Halo anak-anak, apa kabar? Kangen diejek kalian. Nah, malu gitu pas baru baca lagi different or die. Nah, apa nih Pak maksud ini Pak? Kaosnya ini keren banget ini ke. Oh iya, ini kaos karya dari siswa Lebah Putih. Jadi ini adalah gambar hasil karya kawan-kawan siswa Lebah Putih. Anak mungkin masuk kategori anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian kami memilih untuk kami cetak ya. Ini salah satu bentuk apresiasi untuk kawan-kawan di Lebah Putih, dan ini adalah kata-kata yang waktu itu paling mereka sukai. Dare to be different. Jadi kami cantumkan saja di atas dare to be different. Ini ada buku different or die. Saya pikir tadinya ada innovate or die. Ternyata sekarang ada different or die. Saya baru tahu malah Mbak Dik. Terima kasih informasinya. Terima kasih juga ya. Ini ada Mbak Nurliza Rusli dari Pekanbaru hadir. Terima kasih Mbak sudah jadi kontributor di AHA Project dan lihat langsung berpikir gitu. Itu keren banget. Nggak cuma lewat. Nggak cuma lewat aja. Berpikir dan bertindak. Lihat berpikir bertindak. Ya, selanjutnya adalah dari Mbak Bunda Iva di Bau-Bau. Apa kabar Bau-Bau ya? Pak Dodi mau tanya Pak, homeschooling. Wah, ini homeschooling ya. Sekarang lagi hits nih gitu ya. Lagi hits nih ya. Apakah wajib dengan adanya portofolio untuk mereka? Apakah cukup dengan karya-karya mereka saja? Oh iya, apa sih Bu portofolio itu sebenarnya ya? Portofolio itu kan sebenarnya kumpulan hasil karya ya. Sesuatu kumpulan pencapaian. Tidak selalu wujudnya karya. Jadi wujudnya bisa karya, bisa buku apa saja yang sudah dibaca, dengan siapa saja sudah beraktivitas dan seterusnya itu. Belajar kepada siapa saja, pengalaman apa saja yang sudah dijalani, itu adalah bentuk portofolio. Nah, portofolio yang paling familiar di antara kita barangkali adalah bentuknya karya, karena mudah untuk dilihat. Betul. Misalnya tulisan, cerpen, puisi dan sebagainya, atau bentuk pahatan, patung dan sebagainya, atau karya elektronik dan lain sebagainya. Itu bentuk karya-karya yang mudah dilihat. Kegiatan adalah juga portofolio. Jadi sudah pernah menjadi panitia melakukan menginisiasi sebuah program kegiatan apa, dengan berapa orang di dalamnya. Jadi ini size organisasinya dan lain sebagainya, itu juga bentuk-bentuk portofolio. Nah, portofolio itu memudahkan kita untuk memonitor perkembangan anak-anak, apakah on track atau off track, dan pencapaiannya apakah sesuai dengan yang harapan atau masih perlu untuk ditingkatkan di kemudian hari. Benar dan semacam itu. Jadi apakah perlu atau tidak, Bunda yang nanti menentukan dengan putra-putrinya apakah perlu atau tidak. Nah, kalau urusannya dengan pihak luar, sekarang urusannya dengan pihak luar nih. Dengan pihak luar adalah
portofolio itu nanti akan dapat membantu mereka untuk beraktivitas bersama dengan orang lain. Misalnya melanjutkan sekolah, itu kan beraktivitas dengan pihak luar. Betul. Barangkali pihak luar itu akan lebih mudah melihat perkembangan anak kita, manakala mereka bisa melihat dokumentasi portofolio anak-anak ini. Barangkali begitu. Atau ketika mereka akan bekerja dengan orang lain, orang lain barangkali juga akan lebih mudah ketika kita punya catatan portofolio anak-anak itu yang barangkali bisa menjadi bahan pertimbangan di dalamnya. Nah, portofolio ini bukan sekedar mendokumentasikan sesuatu yang tampak, tapi berikan catatan padanya. Jadi kalau kemarin diajak sama anak-anak soalnya ini, ibu itu loh masang-masang di Facebook, aku lagi masak goreng nasi goreng. Itu saya dulu. Diposting. Jangan ditiru. Lalu nyapu, diposting. Katanya itu untuk portofolioku. Siapa yang mau ngelihat portofolio seperti itu? Nah, jadi bukan bentuk-bentuknya itu saja, catatannya. Itu penting. Narasi yang penting. Ini tentang apa? Jadi barangkali itu adalah proses penumbuhan karakter, barangkali itu. Jadi bukan bentuknya itu, bukan pamernya punya itu. Pamer bisa nyapu, anak-anak kecil udah bisa nyapu, udah bisa baca, udah itu bukan itu. Saya sudah insaf, gitu kan? Saya sudah insaf. Tapi ada juga teman yang memang anaknya itu kalau saya tanya dari awal pengen apa? Jadi juragan toilet sedunia, gitu kan? Jadi juragan toilet sedunia. Maka ini yang melukis ini bukan? Bukan. Ya, jadi juragan toilet sedunia. Ini kan ide yang sangat keren. Waktu itu aja saya minta untuk Pak? Konferensi toilet sedunia di Solo. Waktu itu ke eventnya ada di Solo. Itu bahagia sekali. Maka saya menyarankan bahwa boleh nih untuk didokumentasikan perjalanannya dari toilet ke toilet gitu ya. Perjalanan untuk membersihkan toilet, kemudian kemampuannya meracik kebersihannya itu didokumentasikan karena itu akan menjadi bagian portofolio dia ketika mimpinya saat ini adalah menjadi juragan toilet sedunia. Sehingga andai kata nanti berubah, nggak apa-apa, portofolio itu akan berjalan gitu. Bahwa konsistensinya mencari ilmu tentang toilet itu akan memberikan respon pada konsistensi pada mimpi yang berikutnya. Nah, itu penting gitu nantinya ya. Oke, berikutnya ada Takengon hadir. Mbak Kusni apa kabar ya? Senang sekali. Mbak Nares, apa kabar Mbak Nares? Semarang, Mbak Retno ya hadir juga. Mbak Nurul Khairiyah, Mbak Susi Kaswari hadir lagi. Palalawan. Ya, Palalawan ya. Kemudian ini saya lihat lagi. Nih Pak D lagi nih punya apa namanya? Terbentur. Gitu Pak Dodi. Enggak dong, Ibu mesti baca yang belakang. Apa? Suka dengan quote ini? Oh no. Apa? Yang mana? Yang Ibu harus cermat kalau Pak D menulis tuh. Yang mana? Terbentuk. Oh, terbentuk, iya, ada iya. Ini kan itu ya yang sekarang lagi hari lahirnya sekarang. betul. Hari lahirnya kemarin. Hari lahirnya ya. Iya. Oke. Ini ada pembaca setianya juga rupanya. Pembaca setia ternyata Pak D ya. Oke, Mbak Wenda Swart hadir. Apa kabar Mbak Wenda? Semoga kondisi di sana semakin menenteramkan. Tenang dulu ya Pak ya. Gitu, tenang dulu. Ini Mbak Wenda ada di Amerika. Ya, tetap jaga keselamatan ya Mbak Wenda. Keselamatan ya Mbak Wenda. Iya. Ya. Kemudian yuk kita cari lagi. Ini dari Mbak Wenda lagi, Bu Septi dan Pak Dodi memberikan pilihan sejak bayi segera eksekusi. Harus segera dieksekusi. Iya, harus segera dieksekusi Mbak ya. Karena memang bayi itu adalah kalau saya merasakan tidak pernah punya anak bayi gitu. Saya tidak merasakan menganggap mereka bayi. Saya menganggap mereka adalah teman sebaya gitu kan. Teman sebaya saya jadi bayi. Hanya tubuhnya masih kecil. Dan ekspresinya masih terbatas. Betul. Barangkali mereka paham. Ya. Jadi kami itu menganggap bahwa mereka itu paham. Hanya belum bisa mengekspresikan pemahaman mereka itu. Atau pendapat mereka atas apa yang mereka pahami. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman, mohon maaf nih ya, barangkali berselisih paham dengan pasangan, ya kasarnya kemudian menjadi sebuah pertengkaran nadanya tinggi, hindari untuk dekat-dekat dengan bayi atau anak kecil, karena barangkali mereka paham, mereka hanya belum bisa
menunjukkan respon mereka atas pemahaman mereka itu. Tetapi bisa mengendap di dalam memori, pemahaman mereka itu keren banget. Bayi itu keren, makhluk yang sangat keren. Maka jangan diancam dari kecil ya. Gitu. Saya mohon banget ya. Gitu. Oke. Dari Mbak Fikro Faila, apa kabar Mbak Fikro? Ya, assalamualaikum Pak Dodi, Bu Septi. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Wah ya. Mengenai proses memilih, bagaimana proses memilih, menerima dan menolak pinangan. Pinangan Mbak Fikro mau dipinang ya. Gitu. Adab apa saja yang perlu diperhatikan dan poin-poin apa saja yang perlu diberi perhatian? Pak Dodi gimana? Saya belum punya pengalaman ya Pak Fikro. Aduh, luar biasa ini. Memilih nih soalnya ya. Kalau saya dulu tuh ada rasa klek gitu aja sih Mbak. Rasa kleknya itu ada gitu. Jadi itu nggak bisa dibohongi kalau rasa itu gitu ya. Enggak. Pertanyaan tuh gini, Septi pernah menolak atau? Pernah menolak. Bagaimana adab menolaknya? Pernah menolak. Kalau adab menolaknya ya saya langsung bicara Mbak, bahwa saya tidak bisa, gitu. Saya tidak bisa hidup bersama. Jadi ingat yang itu. Karena mungkin memang rasa hati saya itu menolak gitu, maka sampaikan saja. Menolak. Tapi ketika muncul Pak Dodi itu baru di halaman gitu. Itu saya belum bilang udah diterima. Saya udah menerima. Gitu. Padahal dulu kalau Pak Dodi datang itu kalau dilihat dari performance gitu ya. Yang itu kan kadang kita tertipu sama performance gitu kan. Kita tertipu gitu kan, performance appearance ya Pak ya. Ada appearance itu juga kadang tertipu gitu. Jadi tapi hati tidak pernah bisa ditipu. Jadi itu aja sih Mbak kalau saya. Ya. Oh, maksud Bu Septi hanya cuma bilang don't judge the book. Iya. Bayangin dulu rambutnya gondrong, terus pakai sandal jepit. Bolong-bolong celananya. Enggak lah, kan buat sholat. Gimana saya langsung bisa klek gitu. Ya, artinya begini, bahwa perlu asertif. Iya. Menggantung tidak boleh. Tidak boleh menggantung. Jadi tidak boleh menggantung sebuah pinangan semacam itu. Sampaikan dengan jelas, tanpa ada bias. Sepertinya seolah-olah ya, seolah-olah tidak, seolah-olah ya, tidak. Jadi harus jelas. Ya, tidak. Kemudian setelah isinya jelas, maka sampaikan dengan cara yang santun. Jadi jangan menyakiti. Tidak menyakiti dalam hal ini. Itu ya tentu berterima kasih terlebih dahulu atas hal itu, kemudian sampaikan dengan jelas dan dengan nada bicara serta pilihan kata yang baik. Sampaikan juga dalam suasana yang baik. Dan tentu saja tidak perlu diumumkan di surat kabar tentang hal ini. Artinya kalau menyampaikan hal itu jangan di muka umum. Karena ini kan barangkali membuat yang bersangkutan tidak merasa nyaman. Jadi sampaikan secara khusus kepada pihak-pihak yang terkait saja. Tidak di depan publik. Iya. Ini paling enak itu kalau anak-anak itu pintar-pintar gitu. Anak-anak saya itu pintar-pintar ngasihnya ke ibunya. Jadi yang suruh nolak ibunya. Oh, kirain ibunya suruh menerima lagi. Terus aku di mana? Bu, buatin suratnya Bu. Surat ditolak aja Bu. Itu kalau memang lagi sibuk banget. Iya. Oke, berikutnya adalah dari Mbak Sri Mutiara Suhardi di Lombok. Ya, apa kabar Mbak? Jatuh bangunnya yang Ibu jelaskan tadi bersama Pak Dodi sudah saya laksanakan. Jatuh bangunnya di konsistensi, benar. Hal yang seringan apapun aja gitu ya, itu akan hilang karena kita tidak konsistensi Mbak, benar ini ya. Nah, buku-buku Ibu profesional saya punya tantangan berikutnya adalah keluarga ring kedua. Ada value yang kurang berkenan dengan keluarga ini. Inti saya, ya sudah saya komunikasikan dengan suami maupun yang bersangkutan, tapi gak ada progres. Gak mau tahu, tapi terlihat mata gemes banget. Nah ini ring 2 nih. Oh iya, itu tantangan menarik. Ini urusan kemarin kita membangun tim ya. Gitu. Iya, memang akan lebih sulit bagi para keluarga baru terutama. Iya betul. Apabila berdekatan dengan keluarga besar. Kami memang memilih
begitu menikah untuk menjauh dari keluarga besar, karena kami akan membangun sebuah values kami terlebih dahulu, menguatkan terlebih dahulu. Jadi biasanya karena di Indonesia itu kekeluarganya tinggi sekali. Jadi rasa ingin menolongnya itu besar. Sayangnya rasa ingin menolong ini juga kemudian bercampur aduk dengan campur tangan lebih sangat besar kepada keluarga, antar anggota, antar keluarga dalam hal ini. Nah, kami belajar untuk menjauh terlebih dahulu ke area di mana orang tidak terlalu, boleh dibilang tidak terlalu peduli dengan kami. Dengan demikian kami bisa dalam tanda kutip mengkarantina diri kami sekeluarga, menguatkan terlebih dahulu values keluarga. Baru setelah itu kami merapat lagi ke keluarga besar. Jadi prinsipnya begini, ketika kami lemah, dulu kami masih gaji nggak jelas, baru menikah. Emang sekarang jelas, Pak? Oh, jelas sekali. Jelas, tidak jelas. Gitu. Jelas, tidak jelas. Itu kami menjauh. Itu pada saat orang tua kami, bapak ibu kami dalam keadaan kuat. Betul. Secara fisik kuat, pendapatan juga kuat dan seterusnya. Nah, prinsip kami ketika kemudian kami jauh itu menguat, menjadi kuat, barulah kami mendekat. Karena pada saat itu barangkali orang tua kami sudah mulai melemah. Secara fisik melemah karena sepuh. Jadi waktunya kami untuk berganti peran dalam hal ini. Nah, itu adalah strategi kami. Nah, bagaimana dengan ketika kemudian ternyata tidak jauh atau menjadi satu dengan keluarga besar. Ini tantangannya kan berat dalam hal ini. Jadi memang akan banyak kompromi. Maka perbanyaklah 3 hal ini di keluarga kita sekali lagi. Banyak bermain bareng, banyak ngobrol bareng, banyak berkegiatan bareng sekeluarga terlebih dahulu. Agar kita kuat sekeluarga. Keluarga inti dulu. Keluarga inti itu kuat sekali. Nggak usah mikir yang lain dulu gitu kan. Jadi bolehlah didengarkan saja. Yang dari masukan ke luar tuh didengarkan saja, tidak terlalu diperhatikan atau dimasukkan dalam hati, karena kita sedang membangun di dalam ini. Ada kritik didengarkan, tidak harus selalu dipenuhi kritiknya itu. Lalu setelah menguat makin kuat, maka komunikasi dengan keluarga besar juga jangan berhenti dilakukan. Tapi sudah sepaham gitu hanya sebatas menjaga hubungan baik terlebih dahulu, betul. Bukan untuk beradu argumentasi atau berebut benar. Berbagi makanan gitu aja. Proses seperti itulah. Berbagi kebaikan. Itu aja terlebih dahulu. Ini agar tidak terputus. Betul. Tetapi bukan untuk adu argumentasi, diskusi tentang hal itu nggak usah. Jadi sebatas itu dilakukan dan menguatkan terus bagian dalamnya. Nah, saran saya jika memang Bunda akan melakukan sesuatu yang sifatnya revolusioner, itu harus menjauh dari keluarga besar. Kalau tidak akan ada yang tersakiti. Sebagai contoh nih ya, ketika kami pertama kali melakukan homeschooling misalnya, itu langsung di depan bapak ibu saya itu akan menyakiti hati bapak ibu saya. Karena bapak ibu akan melihat bahwa kenapa cucunya tidak disekolahkan. Itu menyakiti hati beliau. Jadi memang tidak bisa yang semacam itu. Jadi kami melakukannya beruntung jauh dari orang tua terlebih dahulu. Ketika nanti sudah terlihat anak-anak ini proven begitu ya, terbukti mereka berkembang dengan sangat bagus, itu ketika mendekat sudah jadi guyon saja, lucu-lucuan, sudah tenang beliau juga. Oh ternyata nggak sekolah itu bukan berarti tidak belajar. Masa depannya nggak suram. Mereka tidak belajar, mereka tetap belajar dan punya masa depan yang insya Allah baik. Semacam itu yang kita lakukan. Oke, di board ya, ketika lemah menjauhlah. Kemudian ketika kita kuat, mendekatlah ke orang tua kita dan keluarga kita ya. Aduh. Berikutnya adalah salam dari si kembar, dari Mbak Lisa, Unilisa di Payakumbuh. Apa kabar kembar ya? Nah, berikutnya lagi ada ini nih, Mbak Maria Ulfa menyimak Fikrofailanya. Mau dipinang? Enggak, ini kelas pranikah nih pasti nih ya. Kelas pranikah. Aduh, sebentar ini dari Mbak Sani Merdekawati ya. Oke, dari Mbak Sani Merdekawati, Ibu dari kecil suka pakai baju sendiri sampai sekarang Bu, kadang suka mix and match yang menurut saya aneh, tapi tetap saya semangat karena saya lagi suka ngadul-ngadul baju ibunya. Nah, pengalaman nih Pak Dodi ya dengan anak, Pak Dodi juga punya anak, salah satu anaknya adalah
kalau mix and match-nya nggak nyambung lah gitu kan. Pengalamannya gimana Pak Dodi? Zaman itu malah yang aneh-aneh. Aneh-aneh ya? Ya zaman itu ya. Zaman itu ya karena kalau berangkat ke sekolah saja kaos kakinya slam. Ya betul. Jadi kiri sama kanan itu beda warna dan beda warna itu tabrakan. Pakai jilbabnya dengan bajunya wabrak lari sudah kata gitu semuanya. Itu keluar loh, nggak di sekolah aja. Ke sekolah itu. Ke sekolah, masih TK dan SD. Iya. TK ya. Dan pede dia. Karena dia pede, saya mengantarkannya juga dengan penuh kebahagiaan pede. Saya yang ibunya ini yang ngerasain. Ibunya agak malu. Gimana sih? Iya. Gitu kan. Dia pede. Melakukannya itu pede dan saya juga dengan bangga mengantarkannya ke sekolah pede bahwa dia berani berbeda dengan yang lainnya, dare to be different gitu. Keren. Dan kalau sekian tahun kemudian kok Bapak dan Ibu mencermati, justru yang dia lakukan itu menjadi sebuah tren bagi anak muda itu. Kaos saja belah, kiri kanan berbeda. Dan itu membangun sebuah keyakinan kami, keberanian kami ketika membuat kaos Jarimatika, itu juga kiri kanannya berbeda. Itu kaos pertama di Indonesia yang kiri kanannya berbeda. Antara lengan kanan, lengan kiri, dan tengah itu semua berbeda. Itu aneh. Zaman itu aneh. Tapi kemudian ternyata berkembang dengan sangat baik. Lalu kami berikan makna pada setiap hal itu. Jadi kenapa hal itu dia lakukan? Kami cerita. Dia cerita, mendongeng, kenapa suka begitu. Ya nggak mau saya timpali sini kiri kanan, lalu Jarimatika yang kaosnya kiri kanannya berbeda juga kami beri makna. Iya, betul. Maknanya misalnya begini nih, ada anak-anak yang belum tahu kanan dan kiri, tapi mereka sudah tahu warna antara membedakan warna hijau dan kuning. Jadi mereka belum ketika diminta untuk mengangkat tangan kanannya, kita hanya bilang angkat tangan hijau gitu. Jadi bukan tangan kanan. Ketika anak belum tahu kanan dan kiri. Nah, itu pemberian makna. Nah, ternyata kemudian yang menarik adalah bahwa ketika kaos kaki kanan dan kiri itu berbeda. Ibunya kan merasa nggak enak. Saya juga merasa nggak enak sih sebenarnya. Tapi rasa tidak enak itu ternyata memantik otak saya bekerja dengan lebih baik. Jadi Pak Dodi itu ngikutin bener nih ceritanya, ngikutin anak saya ini benar-benar bahwa dia pakainya Pak Dodi waktu meeting ya Pak ya gitu ya. Waktu meeting waktu itu kaos kakinya beda kanan dan kiri gitu. Nah, maka bersabarlah mendengarkan. Karena tidak termotong. Iya. Jadi ketika dia berangkat ke sekolah itu pun sudah terpantik bahwa otak saya nanti kalau ditanya gurunya bagaimana. Itu kan membangun pemikiran dan sebagainya. Dan itu menarik. Dan rasa tidak nyaman itu ternyata menggerakkan otak bekerja dengan lebih baik. Sehingga ketika suatu saat saya mesti presentasi di sebuah perusahaan tentang sebuah ide baru, tapi saya nggak punya ide, nggak punya gagasan yang menarik. Lalu saya pakai caranya Ara ini, yaitu saya pakai kaos kaki belang kiri dan kanan. Jadi berangkat presentasi aja sudah rasanya nggak enak. Rasa tidak nyaman itu memantik otak saya bekerja dengan lebih baik untuk lebih kreatif. Sehingga kemudian ketika presentasi saya punya banyak alternatif paparan kreatif karenanya. Jadi ketika Anda sedang buntu kreativitasnya, buatlah diri Anda tidak nyaman. Anda pasti berpikir gitu kan, pasti berpikir, dipaksa untuk berpikir dipaksa untuk berpikir karena semua orang pasti akan melihat gitu kan. Ketika semua orang akan melihat, nggak enak hati juga gitu. Kalau biasa-biasa aja gitu. Saya udah duduk aja nggak nyaman tuh. Nggak nyaman. Berasa bahwa jangan-jangan jelas kaki itu di bawah meja, tapi saya merasa semua mata tuh memandang kaki saya. Siapa yang tahu saya pakai kaos kaki saya? Tapi saya merasa itu tidak nyaman dan perasaan itu membangun sebuah hal menarik. Dan ketika saya maju ke depan, saya sudah pede sekali, saya sudah tidak peduli dengan kaos kaki saya dilihat orang atau tidak, tapi kepala saya sudah penuh dengan gagasan-gagasan baru dalam hal ini. Itulah teman-teman semuanya ya, tentang bagaimana proses kita untuk membuat habit baru gitu ya, kemudian membuat sesuatu yang baru, norm baru, dan bagaimana kita menguatkannya dalam proses ya. Waktunya kayaknya sudah habis ya Pak Dodi ya. Aduh, sebentar. Saya akan tutup dulu yang satu ini pertanyaan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada yang dari Jepang juga ini. Tadi selain Mbak siapa tadi ya? Lupa ya saya tadi ya. Kemudian ini ada lagi dari Bekasi, Mbak Diah ya Sofiani. Kemudian dari
Yang baru-baru ini Mas Hermawan Mawon, terima kasih sudah hadir ya. Mbak Turin, apa kabar Mbak Turin sudah hadir di sini. Nah, kita akan ketemu lagi di hari Sabtu. Insya Allah. Ya, insya Allah kita akan ketemu di hari Sabtu. Ya, ketemu di hari Sabtu dengan topik yang renyah. Dan gitu. Dengan topik berbeda. Kaos berbeda. Insya Allah. Dan jika masih ada stok. Masih ada stok. Ya. Ya, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Dian datang lagi meskipun telat nggak apa-apa Mbak Dian. Ya, terima kasih. Salam dari kami. Salam obrolan dapur Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur Ibu. Harta yang